Oke sobat trader, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Saya akan men-sharingkan trading plan untuk besok 4 Januari 2021. Hari pertama kita akan trading saham ya teman-teman. Kalau teman-teman belum punya apps-nya, silakan download dulu di Google Play Store, kemudian install aplikasi tersebut, kemudian buka aplikasinya dan klik menu trading plan. Nah, di sini muncul layar seperti ini, teman-teman. Lalu kita klik saja today's plan-nya. Ini muncul pada sore hari sebelum penutupan hari bursa terakhir di tahun 2020. Ya, ada beberapa saham di sini. Tidak terlalu banyak karena kemarin sebenarnya bursa agak turun ya. Nah, di sini ada tombol high risk, low risk, dan medium risk ya, serta bull bear. Teman-teman bisa explore saja. Untuk tombol high risk ini mengelompokkan saham-saham yang masuk dalam trading plan dengan kriteria volatilitas harga saham yang tinggi dan ada kemungkinan harganya masih bisa naik lebih tinggi, tapi risiko untuk turunnya juga tinggi. Sedangkan tombol low risk ini mengelompokkan saham-saham yang ada di trading list dengan kriteria volatilitas harga saham yang rendah, tapi masih ada kemungkinan harganya masih naik dengan risiko turun di level yang rendah. Sedangkan tombol medium risk ini mengelompokkan saham-saham yang termasuk dalam trading plan dengan kriteria volatilitas harga saham yang menengah atau sedang dan ada kemungkinan harganya masih naik dengan risiko turun di level yang menengah. Nah, ini ide dasarnya trading plan ini dibuat bahwa saham dengan momentum yang sangat kuat saat menjelang penutupan bursa memiliki kecenderungan untuk melanjutkan penguatan di sesi pertama hari bursa berikutnya. Metode screeningnya ini adalah dengan melakukan screening momentum secara otomatis 15 menit sebelum bursa berakhir. Jadi kalau teman-teman lihat saat ini, itu adalah hasil dari olahan sistem yang dimunculkan secara otomatis 15 menit sebelum bursa berakhir di tahun 2020 kemarin, yaitu tanggal 30 Desember jam 14.45. Nanti setelah bursa tutup akan di-update kembali di jam 18.45 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk entry strateginya atau strategi membeli sahamnya bisa dilakukan pada rentang 14.46 sampai dengan 14.49 sesaat setelah hasil screeningnya dirilis, atau pada awal sesi pertama hari bursa berikutnya ya, dalam hal ini besok tanggal 4 Januari 2021 antara jam 9 sampai jam setengah 10 waktu Indonesia Barat. Untuk exit strateginya bisa dilakukan menjelang penutupan sesi pertama atau ketika harga menyentuh target TP1 dan TP2-nya yang ada di dalam trading plan. Nah, ketika bull bear meter berada di atas 55 dan indikator trading plan confident adalah medium atau high, kita bisa melakukan exit parsial atau jual sebagian pada harga sesuai dengan trading plan-nya. Dan sisanya kita biarkan mengikuti kenaikan harga saham atau kita istilahkan let profit run. Exit juga bisa dilakukan ketika harga menyentuh stop loss untuk menghindari kerugian yang lebih dalam. Nah, teman-teman, ini perlu diperhatikan bahwa indikator trading plan confident high atau medium ini memberikan indikasi bahwa saham-saham yang terdapat dalam list akan cenderung mempertahankan momentum yang disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Sebaliknya, bila trading plan confident-nya itu adalah low, maka saham-saham dalam list memiliki kecenderungan gagal mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Nah, pada
keadaan di sini trading bisa tetap dijalankan, tapi harus ekstra hati-hati karena pembalikan arah bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, ini ada tombol bull bear ya. Ini menunjukkan seberapa kuat bull dan bearish pada hari itu. Dalam hal ini tanggal 30 Desember 2020 kemarin. Bila jarum menunjukkan di atas 55, itu artinya mayoritas saham mengalami kenaikan. Tapi kalau di bawah 55 artinya mayoritas saham mengalami penurunan. Coba kita klik tombol bull di sini. Di sini akan muncul tampilan seperti speedometer ini. Di sini ada angkanya menunjukkan ke arah 30. Ini artinya bahwa jarumnya ini kan di bawah 55. Mayoritas saham mengalami penurunan. Ini saya gambarkan dengan hewan beruang. Nah, ini contoh analisanya dari trading plan yang dihasilkan oleh apps Haju Saham IDX. Itu saham-sahamnya saya saring kembali dengan tambahan 4 parameter, yaitu 12 technical indicator, trading with pixel, equi volume, dan pivot. Ini saya contohkan saham bull. Ternyata saham bull hanya memenuhi sebagian saja, tidak semua parameter. Ini caranya untuk melakukan tambahan 4 parameter untuk menyaring saham-saham yang ada di trading plan. Di sini kita klik saja tombol stock analyzer-nya. Lalu kita ketikkan saham bull di sini dan kita klik tombol technical. Lalu akan muncul hasilnya, dan di sini kita lihat bahwa kesimpulan dari 12 indikator teknikal pilihan tadi menyimpulkan bahwa saham bull ini punya indikasi strong buy. Nah, catatannya di sini adalah kita perlu perhatikan volume dan frekuensi transaksi saham ini. Bila nilai 2 parameter tersebut sangat kecil, lebih baik dihindari dulu. Tunggu sampai sinyal beli yang kuat muncul di saham ini. Nah, untuk submenu technical ini hanya menampilkan saham-saham yang masuk dalam kelompok atau konstituen indeks Kompas 100, FQ45, dan ISI. Di luar itu tidak akan muncul ya teman-teman. Parameter berikutnya adalah pixel, equi volume, dan pivot. Itu semuanya bisa masuk ke menu miscellaneous. Lalu di sana ada submenunya, pixel, equi volume, pivot. Nah, pertama untuk pixel dulu. Teman-teman ketikkan dulu di sini kode sahamnya, lalu klik tombol pixelnya, dan akan muncul chart seperti ini. Untuk memperjelas, saya buat seperti ini. Inilah chart trading with pixel. Nah, menurut saya ini powerful ya untuk menganalisa baik dari sisi momentum, volume, dan tren saham. Nah, apabila garis biru ini berada di garis merah, ini sudah memenuhi salah satu kriteria trading with pixel. Kemudian kondisi candle terakhir menembus garis tengah atau garis atas. Ini sudah menembus garis atasnya. Lalu ketiga pixelnya ini menunjukkan warna hijau. Sehingga ketiga faktor ini terpenuhi. Untuk equi volume, teman-teman klik tombol equi volume, lalu akan muncul diagram seperti ini. Nah, ini menunjukkan volatilitas harga bull pada hari terakhir bursa tahun 2020. Nah, ini cukup tinggi ya volatilitasnya, sampai tertinggi kemudian turun lagi. Tetapi secara keseluruhan harga penutupan bull ini lebih tinggi dari harga pembukaannya. Ini menggambarkan, lebar ini menggambarkan volume transaksi bull pada tanggal 30 Desember. Parameter yang keempat adalah pivot. Di sini kita bisa menganalisa apakah saham bull ini sudah terlalu tinggi atau belum ya. Nah, idealnya itu kita akan masuk di area ini. Kalau tembus R1-nya,
ini ada indikasi kuat untuk bisa menembus sampai R2 dan R3. Tapi apabila sudah sampai di R3, ini sepertinya sahamnya sudah mulai ketinggian dan kemungkinan akan ada pembalikan arah. Tapi bisa saja terjadi harga ini juga masih tembus. Nah, ini saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter. Ternyata belum ada saham yang memenuhi keempat parameter tambahan. Jadi teman-teman silakan menjalankan trading dengan money management yang baik. Nah, teman-teman bisa menyaksikan video saya yang kemarin mengenai money management. Nah, berikut analisa masing-masing kondisi pemenuhan 4 parameter dari saham-saham yang ada dalam trading plan. Ini saya kelompokkan berdasarkan level risikonya. Yang pertama yang level high risk, itu ada 2 saham, MARI dan Bull. Nah, untuk MARI ini untuk trading with pixel, equivolume dan pivotnya sudah terpenuhi, tapi dia tidak memenuhi 12 technical indikator karena tidak termasuk constituent index Kompas 100, LQ45 dan ISI. Sedangkan Bull indikatornya 12 technical indikatornya strong buy, namun pivotnya itu tidak memenuhi karena tadi sudah mencapai R3-nya. Nah, ini untuk saham-saham yang masuk dalam level risk medium. Untuk JTPE ini juga tidak termasuk dalam 12 technical indikator dan pivotnya juga tidak terpenuhi. Sedangkan MCAS ini masuk dalam 12 technical indikator dengan kesimpulan strong buy. Namun untuk trading with pixelnya tidak terpenuhi. Kemudian untuk level low risk ada 3 saham. Yang pertama IRA. Nah, untuk saham IRA hanya tidak terpenuhi trading with pixelnya. Untuk MGRO, trading with pixel, equivolume dan pivotnya terpenuhi. Hanya saja kesimpulan dari 12 technical indikatornya ini bukan strong buy, hanya buy saja. Nah, biasanya ini saya tidak ambil ya teman-teman kalau indikator awalnya itu tidak strong buy. Tapi kalau mau teman-teman mau coba silakan. Terakhir adalah saham APIK. 12 technical indikatornya juga sama NA karena tidak termasuk Kompas 100, LQ45 dan ISI, serta trading with pixelnya juga tidak memenuhi. Oke, demikian sharing saya teman-teman. Semoga besok teman-teman bisa memulai trading di tahun 2021 dan mendapatkan cuan yang maksimal. Terima kasih.